sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah kalau orang-orang yang di luar Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa walaupun agamanya Kristen. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi dalam firman Tuhan, Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa dan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami berpengharapan. Hanya kepadamu Tuhan kami angkat puji-pujian, penghormatan, pengagungan. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, mereka dipuaskan, disegarkan, disembuhkan, dibebaskan. Terima kasih Bapa untuk membungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam Miracle Morning di pagi hari ini. Ya, saya dengan bernama Pendeta Franciscus Regar STH menyampaikan firman Tuhan yang berjudul menjadi orang dalam Tuhan atau orang di luar Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat.
di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai ia mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan tentang dia, tentang perumpamaan itu. Jawabnya, ayat 11, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, umat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 11 perlu kita perhatikan jawab Yesus kepada ke-12 murid dan pengikut-pengikutnya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada pilihan bagi kita. Apakah kita mau menjadi orang yang di dalam Tuhan atau orang yang di luar Tuhan? Terbukti dari firman Tuhan yang ayat 11 tadi, ya, Yesus tanpa murid-murid sadari, pengikut-pengikut sadari, menegur mereka, membuka pikiran hati mereka. Dia katakan bahwa rahasia kerajaan Allah ada padamu. Tetapi orang-orang luar segala sesuatu sampaikan dalam perumpamaan. Nah, tadi kita sudah baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang seorang penabur, tentang seorang penabur. Kita mungkin sudah sering membaca firman Tuhan ini. Nah, namun pertanyaannya, namun suatu tanda tanya atau suatu introspeksi diri dalam hidup kita adalah, terkadang kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, apa artinya semua ini Tuhan? Seolah-olah bahwa kita ini baru 1-2 hari atau setahun baru ikut Tuhan, padahal kita sudah lama mengikut Tuhan. Jangan seperti yang Tuhan katakan tadi, bahwa perumpamaan itu yang disampaikan kepada orang-orang luar, segala sesuatunya. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang di luar Tuhan. Amin. Kita mau adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Artinya bersama-sama dengan Tuhan. Ada lagu pujian seperti ini, bersamamu Bapa, ku lewati semua, bersamamu Bapa. Kalau yang bersama-sama dengan Bapa, berarti dia di dalam Bapa. Bapa di dalam kita, kita bersama dengan Dia. Nah, kenapa Yesus berkata bahwa perumpamaan itu disampaikan untuk orang-orang luar. Nah, kita memaklumi itu. Dulu pun saya seperti itu. Saya tidak mengerti akan firman Tuhan. Saya tidak mengerti apa isi Alkitab. Saya tidak bisa berdoa. Apalagi saya bisa berkata-kata, tidak bisa berkata-kata tentang firman Tuhan. Saya tidak mengerti. Saya maklum, saya masih di luar oleh Tuhan. Namun karena kasih anugerah Tuhan, banyak orang-orang yang mendoakan saya, para hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saya, mengasihi saya, membimbing saya untuk dalam firman Tuhan, sehingga sampai hari ini saya mengerti bahwa saya ada dalam Tuhan. Nah, seperti contoh antara guru
dengan murid-muridnya. Ya. Guru tersebut tidak mungkin langsung memberikan jawaban kepada murid-murid. Pasti dibuat suatu cerita atau suatu soal, ya, dengan jalan-jalan, dengan rumus-rumus. Maka bisalah mengerti si murid tersebut, ya, oh ini rupanya, ya, jawabannya, oh ini rupanya jalannya. Nah, tapi si guru tersebut tidak mungkin lagi dia, ya, ada contoh-contoh tapi dia langsung tahu. Nah, umat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, kenapa? Ya, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu sampaikan dalam perumpamaan. Ya, ayat 12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, itu untuk orang-orang luar, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi orang yang di dalam Tuhan, bukan orang yang di luar Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan, ya, di ayat yang 9. Ya, di ayat 9, dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Iya. Jadi yang pertama, supaya kita terus tinggal dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, adalah kita harus selalu mendengar dan selalu mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita mendengar, maka Tuhan akan memberikan hikmat pengertian oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Orang yang di luar Tuhan, ya, kadang di gereja atau di perkumpulan doa-doa, ya, nampaknya seseorang itu serius untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi, ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan pernah mengalami, ya, seperti itu jemaat Tuhan. Ya, pandangan mereka kosong, ya. Artinya mereka melamun di saat firman Tuhan disampaikan. Nah, ketika sampai di rumah ditanya firman Tuhan oleh keluarganya, apa firman Tuhan tadi? Ya, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia melamun. Nah, itulah orang-orang yang di luar Tuhan, yang selalu perumpamaan, yang selalu harus dikasih makan apa? Bubur, ya, susu. Nah, kita nggak perlu lagi. Kita orang-orang yang dewasa rohani harus yang seperti itu. Jadi yang pertama, ya, harus mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, dengar firman Tuhan. Konsentrasi, fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita bisa mampu menghadapi segala masalah dan problema. Jangan seperti murid-murid tadi yang di ayat 10, Markus 4 ayat 10. Ya, ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Bayangkan, sudah lama mereka bersama-sama dengan Yesus, mengalami suatu mujizat-mujizat yang mereka lihat, tapi mereka nggak mengerti, ya, akan firman Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Ya, nah, karena apa? Ya, mungkin mereka melamun, tidak serius dalam mengikut Yesus. Nah, kita tidak mau, Bapak Ibu, ya, seperti yang Tuhan katakan, ya, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kita tidak mau, ya, seperti orang-orang luar. Karena apa? Karena orang-orang luar itu, ya, sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ya. Ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, ini dia. Ya, perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, jadi mungkin Tuhan, ya, Yesus, ya, agak apa juga, ya, agak risih juga. Kalau Yesus buat perumpamaan-perumpamaan, ya, murid-murid bertanya terus, ya. Nanti dia buat lagi perumpamaan, bertanya lagi, ya, ini kapan pintarnya, kapan next levelnya. Nah, mari
Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita harus selalu diam di kaki Tuhan, artinya mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, ya, orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Ya, ini dia. Harus tinggal dalam Tuhan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ayat 5 yang terakhir dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah kalau orang-orang yang di luar Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun agamanya Kristen, ya, pengikut Yesus dikatakan. Tapi ini dia, ya. Mungkin Bapak Ibu atau umat Tuhan sering dikunjungi teman-teman keluarga yang sharing, ya, sesama orang Kristen, ya. Mereka curhat, mereka minta tolong, ya kan? Mereka minta tolong. Nah, itu orang-orang yang tinggal yang di luar dari Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi saya kadang percaya, ya, umat Tuhan di akhir zaman ini adalah orang yang tinggal dalam Tuhan. Amin. Sehingga ia bisa berbuah banyak, sehingga dia bisa berbuat segala sesuatu, ya, mendatangkan kehebatan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Haleluya. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, siapakah orang yang di dalam Tuhan itu? Adalah orang yang mendapat hikmat dari Tuhan. Haleluya. Mendapat apa? Hikmat dari Tuhan. Ya. Dalam Amsal pasal 3, ya, Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, berbahagialah, ya, ketika kita tinggal dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan. Jawaban-jawaban adalah orang-orang yang dikatakan berharga daripada permata. Ya, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin. Nah, haleluya, haleluya. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi orang-orang yang di luar Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu itu yang ada dalam Tuhan secara kerohanian mereka anggap bodoh itu, ya, mereka anggap bodoh. Tetapi kita dalam Yesus, ya, sesuatu yang menguntungkan pribadi kita, ya, hikmat daripada Tuhan. Lewat hikmat Tuhan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Bukan karena harta kita, tetapi lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat hikmat, kepintaran, pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita, dan takut akan Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jadi umat Tuhan, engkau tinggal pilih, apakah engkau menjadi orang yang dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Ya, kalau orang dalam Tuhan, ya, dia katakan dia harus selalu terus mendengar firman Tuhan. Orang yang dalam Tuhan, dia harus tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, hanya dekat Allahku, aku tenang. Terus, ya,
berada di hadirat Tuhan. Yang ketiga, orang dalam Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat. Ya, hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan, pengetahuan yang daripada Tuhan. Walaupun orang lain dunia ini menganggap kita bodoh, tapi ya kebodohan kita itu adalah kesukaan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita menuruti firman Tuhan. Nah, jangan mau jadi orang yang di luar Tuhan, orang yang terus minta perumpamaan-perumpamaan, orang yang minta didoa-doakan, ya jangan mau. Ya, tapi alamilah kuasa firman dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu, bahwa ada orang yang di luar Tuhan, ada orang yang di dalam Tuhan. Seperti perumpamaan tadi, Tuhan, murid-murid dan pengikut-pengikut minta apa arti perumpamaan tersebut. Namun Tuhan memberikan teguran bagi mereka bahwa orang yang dalam Tuhan adalah orang-orang memiliki rahasia kerajaan Allah, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mempunyai hikmat daripada Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan. Biarlah kami tinggal dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.